مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Habib Alwi Albar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, wal Ustadz Irsyad wa Dr. Abdurrahman Bakfir dan seluruh imam di Masjid Al-Muhajirin yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya muliakan seluruh para asatiz, para habaib, wabil khusus Habib Alwi Albar, dan juga seluruh hadirin hadirat yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tak bosan-bosannya kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara untuk membuat kita bisa dekat dengan Nabi, banyaklah mempelajari dan membaca kitab-kitab hadis Nabi. Siapa yang ingin mengenal dan mengetahui sabda-sabda beliau, perbuatan-perbuatan beliau, akhlak, aktivitas beliau, itu bacalah kitab hadis yang disebut dengan kitab Kutubus Sittah. Di situ kita bisa mengenal sabda beliau, perbuatan beliau, dan aktivitas beliau, baik dari sisi hukum dan kehidupan sehari-harinya. Kalau kita ingin mengenal sifat beliau, karakter beliau, akhlak beliau secara khusus, bacalah kitab-kitab Syama'il. Kalau kita ingin mengenal mukjizat beliau, mengetahui tentang mukjizatnya Nabi, maka bacalah kitab Dalail. Kalau kita ingin mengenal biografi hidup beliau dari sebelum beliau lahir, nasab beliau sampai beliau lahir, kemudian diangkat menjadi Rasul, hijrah hingga beliau wafat, maka kita baca kitab dan pelajari ilmu sirah nabawiyah, kitab sirah nabawiyah atau ilmu sirah nabawiyah. Kalau kita ingin mengenal keistimewaan beliau, maka yang kita pelajari dan kita baca adalah khasais. Kalau kita ingin mengenal Nabi daripada keutamaan beliau, maka bacalah kitab Fadail, dan semuanya sudah ditulis oleh para ulama. Nah, hal ini yang akan membuat kita bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agrabun nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya atau jami'nya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengatakan, orang yang paling dekat denganku adalah mereka yang paling banyak salawat kepadaku. Dan ketahuilah di dalam membaca hadis, setiap kali kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu hadis, terutama yang tadi saya sebutkan, itu adalah satu wasilah perantara yang membuat kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau definisi yang biasa disebutkan oleh para ulama hadis, ada satu ulama asal India
yang sekarang mukim di Malaysia, kalau tidak salah di Jamiah Al-Ulumi Al-Islamiyah. Ya, ulama yang produktif menulis kitab-kitab hadis, murid dari Sayyid Abu Hasan An-Nadawi, bernama Dr. Sayyid Abdul Majid Al-Gauri. Ada kitab yang beliau tulis berjudul Mu'jam Al-Mustalahati Al-Hadithiyah. Di situ dia katakan bahwa tujuan utama dari kajian terhadap ilmu hadis yang menjadi objeknya adalah Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui at-tasarrufat an-nabawiyah, yaitu interaksi Nabi Muhammad SAW. Kemudian definisi yang umumnya beliau jelaskan yang disebut dengan hadis ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Yang disebut dengan hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat. Ada yang menambahkan juga iradah, ya, keinginan Nabi juga ditambahkan oleh beberapa ulama. Itu adalah bagian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita baca termasuk salah satu kitab yang menjadi rujukan, yaitu Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahihu Al-Mukhtasaru min Umuri Rasulillahi wa Sunanihi wa Ayyamihi, atau dikenal dengan Sahihul Bukhari. Dan ini ringkasan daripada kitab Sahihul Bukhari. Ulama-ulama terdahulu mereka menekuni, ya, jika ada satu bidang ilmu yang ingin mereka perdalam, itu mereka betul-betul menekuninya, bukan hanya hobi, bukan hanya sekedar profesi, tapi menjadi pola hidup, terutama ulama-ulama hadis. Ada satu gelar yang dimana gelar di dalam ilmu hadis tentunya dia mencakup semua gelar yang ada di dalam definisi ilmu hadis. Kita kenal istilah, ada al-muhaddits, ada istilah al-hafiz, ada istilah al-hakim, ada istilah al-musnid. Ini istilah-istilah yang ada di dalam ilmu hadis, yaitu orang-orang yang pakar di bidang hadis, baik riwayah maupun diroyah, disebut muhaddits, atau yang menghafal kurang lebih minimal 100.000 hadis, baik matan dan sanadnya, itu disebut dengan al-hafiz. Atau dia meriwayatkan hadis dengan seluruh rantaian sanad, disebut dengan al-musnid. Atau menguasai hadis hukum tapi tidak berfatwa kecuali sedikit, al-hakim. Atau dia menguasai seluruh daripada hadis-hadis hukum dan dia juga mengeluarkan banyak pendapat, itu disebut al-hujjah. Nah, ini tokoh ulama yang mampu menghimpun semua gelar ini dalam wujud satu orang, ya. Jadi dia satu orang ulama tapi muhaddits, al-hafiz, al-musnid, al-hakim, al-hujjah. Semua gelar yang ada di dalam definisi ilmu hadis tersebut itu dimiliki oleh orang ini. Itu disebut al-mufid, ya, disebut dengan al-mufid. Nah, ini yang disampaikan oleh guru-guru kami yang memang fan keilmuannya adalah ilmu hadis. Yang mencapai gelar al-mufid ini sangat langka, ya, sangat langka. Itu dianggap sebagai ulama yang menguasai seluruh ilmu hadis, dan seluruh gelar di dalam ilmu hadis dimiliki oleh dia, maka diberikan gelar dengan al-mufid. Ada ulama bernama Syekh Burhan Al-Halabi, ya, beliau pernah mengatakan di Mesir dulu jadi barometer ulama hadis, ya. Barometer ulama hadis itu memang Allah memaklumatkan agama Islam itu tersebar, tidak hanya berada di satu negara, ya,
ulama hadis juga banyak di India. Antum kalau baca kitab-kitab syarah atau kitab syuruh yang menerangkan tentang keterangan-keterangan kitab-kitab hadis para ulama terdahulu, itu banyak sekali yang menjadi ulama yang menjelaskan itu adalah ulama-ulama asal India. Sebut saja misalnya Sunan Abi Daud, itu yang mensyarahi ulama India, Syekh Abdul Haq, judulnya Aunul Ma'bud. Kemudian ada juga kitab Kanzul Ummal, kitab yang sangat tebal mengumpulkan hadis-hadis Nabi, ditulis oleh ulama asal India, ya, Syekh Muttaqi Al-Hindi namanya kalau tidak salah. Kemudian juga syarah daripada Sunan Tirmidzi, Tuhfatul Ahwaj, yang ditulis juga oleh ulama India bernama Syekh Mubarakfuri. Dan juga kitab syarah Sahih Bukhari juga ada mufti yang masih hidup, ya, semoga panjang umur. Kalau mufti di India, ulama ahli sunnah wal jamaah, namanya Syekh Abu Bakar Al-Hindi. Beliau mensyarahi kitab Sahihul Bukhari. Artinya ulama-ulama hadis juga banyak di India, banyak juga di Mesir, banyak juga di wilayah Uzbekistan. Seperti Imam Bukhari itu asalnya dari Uzbekistan. Banyak juga di Persia, di Iran, di Irak. Artinya agama ini Allah maklumatkan secara internasional. Setiap masa akan muncul ulama-ulama ahli hadis. Dan di Indonesia juga ada. Misalnya Syekh Yasin Al-Fadani, itu ulama asal Indonesia yang juga pakar di bidang hadis, bahkan memiliki sanad hadis terbesar, terbanyak, sehingga diberikan julukan Musnidud Dunia, ya, Musnidud Dunia, musnid sedunia. Itu koleksi sanad hadisnya sangat banyak. Al-Imam Al-Burhan Al-Halabi memfokuskan di Mesir, karena di Mesir itu kurun-kurun abad pertengahan. Abad pertengahan itu ramai ulama-ulama hadis itu muncul di Mesir. Sebut saja ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Iraqi, Al-Imam Al-Balqini, Al-Imam Ibnu Haythumi, dan masih banyak ulama-ulama hadis lainnya. Dan masing-masing dari mereka memiliki kelebihan yang nantinya saling melengkapi, ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Burhan Al-Halabi. Beliau mengatakan Huffadhu Misra arba'atu ashkhasin, para hafiz yang ada di Mesir 4 orang. Hum Al-Balqini wa huwa ahfadhuhum li ahadithil ahkami. Yang pertama Imam Al-Balqini, beliau keistimewaannya adalah hafalan terkait hadis-hadis hukum, ya, itu sangat banyak. Jadi hadis-hadis yang membahas tentang hukum itu dihafal oleh beliau dengan jumlah sangat banyak. Namanya Imam Al-Balqini. Kalau definisi kitabnya namanya Sunan, ya, kitab hadis yang namanya Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibn Majah, itu kitab hadis tapi uslubnya fikih, sistematika penulisannya fikih, karena memang kumpulan hadis-hadis hukum, sehingga kami katakan ini adalah kitabul hadis ta'mu'ul fikhu, ya, kitab hadis cita rasa fikih, itu kitab Sunan. Kemudian ulama berikut yang memiliki kelebihan di bidang hadis, kata Syekh Burhan Al-Halabi, yaitu Al-Imam Al-Iraqi. Al-Imam Al-Iraqi ini dikatakan huwa a'lamuhum bisani'ati. Beliau punya keahlian, mampu dan sangat pakar di bidang metodologi di dalam ilmu hadis. Itu alat-alatnya dikuasai oleh Imam Al-Iraqi. Beliau tulis satu kitab mustalah berjudul Alfiyah. Kalau kita mendengar ada kitab judulnya Alfiyah, itu kan dari berbagai disiplin ilmu.
Baik di hadis ada Alfiyah Al-Iraqi, ada Alfiyah As-Suyuti. Di ilmu bahasa Arab ada Alfiyah Ibni Malik. Itu artinya Alfiyah adalah kitab tersebut memuat 1000 bait syair. 1000 bait. Makanya namanya Alfiyah. Alfiyah artinya 1000. Kemudian ulama berikutnya yang ahli di bidang hadis yang ada di Mesir, yaitu Al-Imam Al-Haythumi. Al-Imam Al-Haythumi ini penulis kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Beliau dikatakan adalah ulama hadis yang disebutkan ahfadhuhum lil ahadits. Huwa ahfadhuhum lil ahadits. Hafalan hadisnya paling banyak di antara 4 imam tadi. Yang terakhir, ya, yang 4 imam yang terakhir ini yaitu Imam Ibnu Mulakin. Ya, Ibnu Mulakin. Ibnu Mulakin ini salah satu ulama hadis yang menulis dan mensyarahi Sahih Bukhari, itu paling tebal kitabnya. Ya, puluhan jilid. Ya, saya lupa persisnya ada berapa, 30 atau berapa jilid. Itu beliau menjelaskan kitab Sahih Bukhari. Judulnya At-Tawdih. Kemudian beliau juga seorang sufi, ya, jadi luar biasa. Selain ahli hadis juga seorang sufi. Beliau menulis kitab tentang biografi para aulia berjudul Tabaqatul Aulia. Itu karangan beliau tentang biografi para sufi. Ini saya rasa ringkasan, ya, ringkasan dari kitab Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya yang ditulis oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Nah, Al-Imam Ibnu Mulakin disebutkan itu kelebihannya adalah huwa aktsaruhum fawaid fil kitabati 'alal hadis. Beliau itu paling banyak menyimpulkan faedah-faedah di dalam hadis Nabi. Dan itu beliau tuangkan di dalam kitab-kitab yang beliau tulis. Nah, jadi saling melengkapi ulama hadis satu dengan lainnya.